Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bapak Ibu teman-teman sudah hadir di Mata Najwa spesial. Kami hadir sejak tahun 2000, bulan November tahun 2000, seiring dengan perubahan besar di negeri ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman yang hadir untuk melihat sekilas cuplikan perjalanan. Bapak Ibu hadirin karena 15 tahun, kami juga ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Beberapa waktu yang lalu, tim Mata Najwa bekerja sama dengan Twilight Orchestra. Biasanya musik orkestra hanya dinikmati di gedung-gedung pertunjukan. Tapi kami ingin memberikan sesuatu yang spesial di ulang tahun ke-15. Kami membuat flash mob orkestra di area publik di Jakarta. Kita saksikan videonya yang berikut ini.
Flash Mob, Twilight Orchestra, dan Mata Najwa untuk ulang tahun ke-15. Saya ingin minta sekali lagi vokalis perempuan rocker terbaik Indonesia saat ini untuk menyanyi sekali lagi, Kikan. Saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak seindah bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Mata Najwa, merah putih. Enggak, ngadep sana Mas, kameranya sana. Sama mana nih? Nih Mas, iya supaya Kenapa? masuk TV. Iya. Deg-degan nggak tadi? Deg-degan banget. Deg-degan? Dia nyanyinya serius banget. Kan Kita memang. dua rius tadi. Jadi Bapak Ibu Iya. waktu itu tuh Mata Najwa mengundang Kikan. Dan Kikan sempat belak-belakan cerita bahwa di negeri ini bahkan musisi pun itu bisa terjerat oleh suap dan korupsi. Tapi Kikan adalah sedikit dari musisi tanah air yang menolak untuk terlibat dengan markup itu. Nah, ketika buka-bukaan di Mata Najwa dan memberikan laporan pengaduan ke Ketua KPK, ya kita kasih tepuk tangan buat Kikan. Sejak buka-bukaan itu kemudian apa yang terjadi, Kikan? Jobnya 80% di cancel. Jobnya drop gara-gara jujur di Mata Najwa sering ada markup. Nah, ketika itu kemudian Mas Ganjar, gimana Mas ceritanya? Saya bilang, karena Mas Jiwo Tijo bilang, gubernurnya nggak usah ngomong tuh. Kikan suruh nyanyi di Jawa Tengah, pas ulang tahun Jawa Tengah, nyanyi di Purwokerto. Nah, itu dia. Jadi akhirnya ditanggap ke Jawa Tengah. Ya. Terima kasih Kikan sudah mau. Sama-sama. Jangan pulang dulu ya. Tidak. Karena nanti kalau Kikan pulang yang lain bubar. Oke. Kalau yang nyanyi cuma Mas Ganjar. Pasti itu. Mas, gabung ke situ yuk. Mas Saya di Ganjar, kita sana kasih ya. tepuk tangan Oke, dong Mas Ganjar. Kikan terima kasih. Teman-teman, makasih. Silakan Pak Gubernur. Tapi kayaknya kalau cuma Gubernur Jawa Tengah agak ada yang kurang ya Mas. Apa tuh? Jadi kita undang tuan rumah Ibu Kota Jakarta ya. Oh, oke. Kita panggil Basuki Cahaya Purnama. Apa kabar, sehat-sehat Pak Ahok? Sehat-sehat ya? Terima kasih sudah hadir Pak Ahok menemani Pak Ganjar. Tadi sempat dengar nggak duet dengan Kikan? Dengar, Dengar? langsung aku grogi. Grogi? Aku Kenapa? takut disuruh nyanyi. Tapi lumayan ya tadi ya? Ini mau jago banget. Jago? Iya. Tapi Pak Ahok juga jago nyanyi ya? Enggak, saya paling takut kalau di strap itu suruh nyanyi. Tapi buktinya ada di YouTube nyanyinya Pak Ahok. Ah, Ada kayak- kan? Nih buktinya kita lihat sama-sama ada lagunya Kayaknya Pak nggak Ahok. bener nih. Ada. Sosok ngeles gak bisa nyanyi. Kita lihat sama-sama cuplikan Pak Ahok nyanyi. Bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan, tak bisa ku pungkiri. Aku baper, bawa perasaan. Aku baper, bawa perasaan, tak bisa ku pungkiri. Kok gaul banget sih lagu baper, kasih tepuk tangan dong. Itu apa ceritanya baper-baper itu? Ternyata sensitif ya suka bawa perasaan. Kita muter film. Heeh. Siapa sih Sahab, Aron. Aron Sahab. Heeh. Bisa nggak nyanyiin katanya. Nah, Ya udah, terus nyanyiin terus dia rekam. terus diupload. Itu yang nonton udah banyak banget loh. Terus dia bilang boleh diupload nggak nih? Terus aku kadang-kadang tuh aku suka telat mikir gitu loh. Ya udah nggak apa-apa deh. Dia bilang ini kan buat supaya saya bisa jualan di YouTube nih katanya nih. Ya udah nggak apa-apa, lupa udah. Terus besoknya heboh semua tuh. Kok kamu mau-maunya aja sih nyanyinya gitu?
Nyanyi apa? Lupa. Ini aja udah lupa nih. Wahai Galih, duhai Ahok, tiada petaka merenggut. Ini sebelum kita mulai bicara suka duka pejabat publik Ini ya. kayaknya ngarang nih. Enggak benar ada video klip Ganjar Pranowo dan Basuki Cahayapurnama duet. Jangan-jangan di komisi 2 kali itu. Ini teman komisi 2. Enggak Bos ada, saya nih. kita lihat sama-sama ini dia video klip duo Ganjar dan Ahok yang berikut ini. Orang paling hebat, sangat keterlaluan. Orang paling pintar, mencuri orangnya. Sebagai pejabat harus punya nurani. Saya penjara, saya pecat. Saya pecat. Siap habis maling-maling jadi pejabat. Siap habis maling-maling jadi pejabat. Sebuah negara runtuh karena pejabatnya suka menyuap, suka melanggar, suka korupsi. Seluruh rakyat Indonesia melihat. Siap habis maling-maling jadi pejabat. Siap habis. Sikat habis. Di situ kelihatan lead vokalnya yang suka marah-marah. Kalau backing vokalnya yang marah-marahnya nggak terlalu jarang. Nggak terlalu sering. Iya kan Mas? Kenapa tadi syairnya dua-duanya yang lagi marah gitu? Yang pas lagi kita senyum nggak ada ya? Kalau lagi senyum udah sering. Kalau yang lagi marah, kalau Pak Ganjar ya jarang-jarang. Makanya kita cuma nemu satu tuh yang hap gitu. Kalau Pak Ahok kebanyakan Pak yang Bapak lagi marah-marah sampai bingung milihnya. Kayaknya udah lama nggak bergaul sama saya nih. Kenapa? Emang udah berubah sekarang? Aku udah jarang marah sekarang. Masa sih? Jarang nonton TV lagi nih. Orang saya kerja di TV, masa jarang nonton TV? Marah nggak dia sekarang? Nggak marah? Bentak aja. Kita marahnya halus sekarang. Marah halus tuh gimana? Pakai pulpen tanda tangan pecat aja. Oh, Marahnya halus. oh itu marah halus ya? Kalau dulu ada yang lebih halus dari saya. Siapa tuh? Udah kita pinjemin jadi presiden. Oh dipinjemin istilahnya? Habis negara ini susah cari presiden, ya udah gubernur pinjemin itu. Saya masih wakil gubernur sekarang sebetulnya. Oh gitu? Gubernur dipinjemin jadi presiden. Tapi bicara gubernur itu masih ada satu kursi kosong lagi. Jadi saya ingin ajak, kalau yang ini bukan amatiran, ini profesional, bahkan sempat menjadi ikon hiburan tanah air. Kita kasih sambutan yang paling meriah untuk Sidul anak sekolahan Rano Karno. Berjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh Gali, oh Ratna, jiwamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Gali dan Ratna mengikat janji, janji setia, setia abadi. Wahai Gali, duhai Ahok, tiada petaka merenggut kasihmu. Selamat malam. Malam Banan. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Emang beda sih Sidul anak sekolahan sama Ahok sama Pak Ganjar. Mohon maaf aja nih. Nggak apa-apa nih. Aktor Artisnya jadi beneran ya. Artisnya beneran ya? Bukan tadi saya lihat video klip, aduh kacau nih.
Kenapa? Bukan nge-rap berdua, kita masuk lagu yang begitu lagi, nggak cocok ya. Tapi masih banyak yang ikut tahu ya lagu Gali dan Ratna. Itu lagu dinyanyikan Bang Rano Karno tahun berapa tuh, Bang? Sebetulnya itu yang nyanyi waktu itu Mas Kris almarhum. Untuk film Kita Cinta SMA. Tapi saya pernah remake lagi untuk bikin jadi kaset waktu itu. Itu tahun 78, 79. 78, 79 ya? Umur masih, ya 18 tahun, masih imut. Masih lucu-lucunya. Mohon maaf Pak, mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Yang terhormat, malam ini Mata Najwa berjabat dengan rakyat. Dan saya mau memulai dengan pertanyaan, saling jujur aja deh kita terbuka. Kenikmatan terbesar menjadi seorang gubernur, apa itu? Tadi pagi saya mendapatkan kepuasan luar biasa, mau Hari Pahlawan, ada talk show di radio, tapi saya mengajak para penyapu jalanan. Saat itu ada yang menanyakan, Pak, saya kemarin buruh di Pasar Johar, Pak, sekarang jatuh kaki saya bengkak, Pak. Siapa yang bisa nolong saya, Pak? Saya nggak punya BPJS. Di rut rumah sakit, kamu ambil dia sekarang, kamu urus dia sekarang, dan sekarang sudah ada di rumah sakit. Sesederhana itu saja, Mbak. Itu kenikmatan terbesar. Luar biasa. Pak Ahok, apa kenikmatan terbesar jadi gubernur, Pak Ahok? Saya kira salah satu itu. Jangan ngikutin dong. Bukan maksud saya. Ini gubernur Jakarta harus orisinil, Ya Pak Ahok. kalau buat saya sih paling seneng tuh apa tau nggak? Kita Parah-parah. bisa mecat pejabat yang kurang ajar sama rakyat. Dulu kita jadi mahasiswa cuma ngomong di seminar, di warung kopi, lu ngomongnya lu sampai bentol tuh mulut, nggak ada gunanya tuh. Mecat orang nikmat ya? Kalau dia kurang ngajar, kamu lain orang, kita negur nggak mau. Ya mirip-mirip kayak sepak bola lah. Pelatih lihat gelandang udah lari-lari males. Tolong nomor 7 diganti nomor 17. Ya, kayak pelatih aja sebetulnya. Ini jadi siap Persija lawan Persib nanti siap ya? Ada Kang Emil nih sini. Oh, Persija sih nggak usah ngomongin lah, malu gua. Malu gua. Oh jadi bisa kenikmatannya mecat orang itu ya? Ya, kayak pelatih. Tadi aku berpikir bikin malu dia nggak ya? Saya ingat saya waktu main bola dulu. Tiba-tiba dipanggil keluar. Semua lihat. Apa kita waktu SMA kuliah kan? Cewek-cewek pada liatin. Ya apa ya? Baru main setengah babak dipanggil keluar. Makanya saya pakai pikir, malu nggak? Ya malu. Tapi kalau pelatih gak mau keluarin, gak menang. Jangan-jangan bangsa kita kagak pernah menang main bola di dunia. Pelatihnya gak enak hati manggil keluar di tengah lapangan. Oh, jadi pelatihnya? Jadi tunggu habis babak kedua dia baru turun minum baru ganti. Keburu kegolek. Jadi pakai filosofi Sama, itu. filosofi itu. Dan itu nikmat. Jadi saya bilang, paling enak tentu bisa nolong orang. Kita bisa kasih, bapak saya bilang, kalau kamu punya 1 miliar, Hok, lu bantu orang miskin 500.000. Bapak saya meninggal tahun 90, ya, tahun 97. Kalau kamu punya 1 miliar, bantu orang miskin 500.000. Dulu kan gaji UMR cuma 400.000 lebih. 2.000 orang selesai. Kampung kita 9.000 orang lu, berantem di rumah. Coba lu kalau jadi bupati, lu kuasai tuh 200 miliar, 300 miliar. Kamu bikin tuh semua penduduk punya 500.000. Nah itu bedanya. Kagak pakai duit kita nolong orang gitu loh. Gubernur Banten yang baru 2,5 bulan. Apa nikmatnya? Karena kalau nggak nikmat jadi gubernur nggak mungkin pilkada rame. Oke. Jujur kan? Jujur. Oke. Nikmat saya apabila satu saat begitu mendarat di Bandara Soekarno-Hatta tidak tersebut Jakarta. Karena nggak fair begitu mendarat selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Tapi kalau ditangkap bandar narkoba ditulisnya Tangerang, Banten. Gak enak ya maksudnya. Nggak enak. Nggak enak ya? Aku nggak mau komentar lah. Nggak enak gitu loh. Apa-apa ini Ikut sengaja penyidikan juga soalnya. Nah, ini sengaja dikumpulin bertiga supaya selesai urusan. Supaya selesai urusan. Tapi yang jelas sekarang apakah memang merasa lebih sulit menjadi kepala daerah saat ini karena rakyat makin lama makin kritis, makin tidak Ahok marah-marah, rakyat juga lebih berani marah-marah. Sekarang kalau ada sesuatu yang mereka menilai tidak benar, apakah hubungan dengan rakyat sekarang menjadi sulit karena Rakyat marah bukan gara-gara Ahok. Jangan Ahok sensitif marah dong. gara-gara ikut rakyat. Yang dibalik-balik bos. Jadi suara Ahok marah tuh karena suara hati Iya. rakyat. Jadi Oke. dibalik-balik. Tapi menjadi lebih susah tidak Pak Ganjar? Enggak lah. Tidak. Enggak, justru sebenarnya kalau terlibat dalam sebuah pengelolaan pemerintahan bersama rakyat itu enak. Jadi kalau kemudian rakyat hari ini mengatakan, Pak Gubernur, matanya di mana? Itu suara yang jujur sama rakyat. Semakin rakyat cerewet, sebenarnya semakin banyak persoalan yang bisa dimunculkan. Maka pada saat itu saya terbantu tanpa harus sibuk-sibuk
Maka ketika kemudian kita harus turun untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi, maka pada saat itu, ini karena laporan rakyat, bukan karena kerja kamu. Itu bagian dari performance. Pak Ahok memusingkan atau mengasihkan suara-suara rakyat itu? Saya pikir sih memang harus bagi rakyat itu melapor, itu jadi rapotnya pejabat. Saya demen aja tuh, sekarang lurah-lurah tuh pada takut. Saya ada program namanya Clue, QLUE. Itu masyarakat foto, ada dulu dia bilang nggak tahu alamatnya mana Pak. Tinggal pencet Google Map keluar. Terus kalau dia sebulan nggak ditanggapin, kan merah terus. Kalau dia tanggapin kuning, selesai hijau. Itu terekam. Tiap minggu kita evaluasi. Kalau seminggu dia nggak tanggapin, ya sudah. Saya tinggal bilang aja, pemain cadangannya udah pemanasan. Jadi sekarang lurah-lurah itu, ini Desember saya tes lagi nih. Ada 980-an orang bisa tes jadi lurah. Jadi 267 itu saya bilang ini, saya dulu pemain bola juga, walaupun antar kampung ya. Kalau saya kadang kiper, kadang penyerang. Kalau saya lagi nyerang begitu bola cross, saya liatin, kok pelatih udah nyuruh penyerang berikutnya pemanasan. Siap-siap. Ini pasti ganti gua nih. Akhirnya aku langsung mesti lebih kenceng dong, supaya pelatih berubah pikiran. Ya sekarang si lurah-lurah kami itu, kalau dia nggak mau respon dengan cepat, saya udah bilang, udah siap? cadangan udah siap nih, kamu mau lari kenceng nggak nih? Nggak kenceng gua ganti nih. Bang Rano cerita dong pengalaman unik, mungkin pengalaman paling absurd atau paling menyenangkan atau paling menyebalkan dealing dengan. Artinya gini, kalau Pak Ahok, Pak Ganjar jadi apa ya jadi pejabat publik itu memang nggak terlalu aneh karena mereka politikus. Kalau saya kan seniman. Pengalaman yang menarik waktu upacara. Pertama dilantik istilahnya pimpin upacara, kan beri hormat, gerak. Saya nggak tahu nih kapan mesti turun. Bisa bayangin Mbak Nana, 1 menit saya turun, ini kok orang nggak turun-turun nih semua. Rupanya mereka nunggu kita. Iya, inspektur upacara. Inspektur upacara kan turun dulu kan. Saya bilang, wah itu pengalaman yang menarik. Masih suka ada yang keliru manggil Sidul nggak? Sekarang kalau di Banten saya nggak dipanggil Pak Gubernur. Dul, mana Dul? Nggak apa-apa, itu malah lebih enak kita untuk. Rileks saja hubungannya ya. Sangat rileks. Tadi Pak Ganjar udah nyanyi, Bang Rano udah nyanyi. Kayaknya kalau Gubernur Jakarta nggak kita tantang melakukan sesuatu, kayaknya nggak afdol nih. Mbak, bukan, kalau Ahok nyanyi kita pamit dulu yuk. Aduh, ayo dong Pak Ahok, jangan malu-maluin orang Jakarta dong. Ayo dong, tunjukkan sesuatu. Kita kasih tepuk tangan dong Pak Ahok. Nyanyi, nggak apa-apa. Pak Ahok spesial karena Pak Ahok biasanya marah-marah. Malam ini kita tantang untuk bikin orang ketawa. Sebetulnya itu Pak Ahok akan stand up comedy. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. inilah nasib yang namanya Basuki. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah tuh saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi. Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena itu inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10. Tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah. Terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kadang kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah, cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini terus supaya mengingatkan saya itu saya ini gubernur. Saya takut nanti depan Pak JK saya salah kepleset gimana? Gawat kan? Terus kemarin saya tanya di teman, Hok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa?
Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek, bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba, waktu kecil kalau nakal diapain? Diginiin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi tiap hari pegang begini turun naik supaya ingat eling bahwa lu tuh pejabat, hok lu jangan macam-macam nih masih gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan lu ternyata lu. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya agak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin massa yang gratisan, tunggu undangan kampung, ya kan? Kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak, duduk aja situ, kawinan, terus datang kampung-kampung pelosok kan, ada yang datang di rel kereta api, samping rel kereta api tembok dijebol dibikin panggung pesta, terus saya datang kan, ya ini rel kereta api nih jalan kan, terus apa saya nyalamin, ahok, gitu tuh. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga gak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk. Biasa kan, foto-foto kan. Udah foto-foto pulang. Terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu gak tuh? Masyarakat panggil apa tahu gak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak. Jangan digusur ya Pak. Ya ilah, tiap aku datang dan mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak. Habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahok, Pak Ganjar, terima kasih. Masih akan ada surprise macam-macam dari berbagai pejabat. Karena ini saya persilakan untuk duduk dan menyaksikan. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan